Halo semuanya, ketemu lagi. Apa kabar? Kali ini Miss Inka akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan ujian ya. Nah, untuk pembahasan kali ini berikut adalah latihan-latihan soal untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita langsung saja ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Jika 5x plus 2 sama dengan 2x dikurang 7, maka nilai x adalah, ini gampang. Intinya kita harus memisahkan angka-angka yang memiliki variabel di satu sisi tertentu dengan konstanta di sisi yang lain. Jadi, untuk soal pertama kita punya 5x dan 2x. Ya, ini kita gabungkan di dalam sisi yang sama ya. Berarti 2x-nya kita pindahkan ke depan. Lalu kita punya 2 dan negatif 7 ya. 2-nya kita gabungkan dengan 7. Berarti nanti kita pindahkan ke belakang. Nah, ingat kalau kita pindahkan ini namanya pindah ruas ya. Tanda di bilangan tersebut harus kita ubah. Oke, maksudnya gimana? Berarti 5x kita tulis lagi, di depan kita punya 5x ya. 2x kita pindahkan ke depan. Karena tadinya positif, maka kalau kita pindah ruas maka dia menjadi negatif 2x. Ya. Lalu sama dengan di belakang kita punya negatif 7. Kita tulis dulu yang enggak berpindah ya. Lalu positif 2 kita pindahkan ke belakang. Yang tadinya positif kita ubah menjadi negatif 2. Oke. Nah, kita tinggal selesaikan. 5x dikurang 2x hasilnya 3x sama dengan negatif 7 dikurang 2, maka ini adalah negatif 9. Oke, 3x sama dengan negatif 9, maka x sama dengan, tinggal kita bagi ya, negatif 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Dapat hasilnya. Gampang? Sip, lanjut ya. Nah, yang kedua, kita punya ini. Nah, dalam bentuk gambar, dia minta bentuk kalimat terbuka dari gambar berikut ini ya. Gambarnya di bawah ya, bukan di atas ya. Oke, kita punya di satu sisi, di timbangan ini ada 15 kotak. Ya. Lalu di sisi yang lainnya itu ada sebuah pemberat, kita nggak tahu berapa beratnya. Lalu ada 7 kotak ya. Nah, maka karena dia berimbang, ini berimbang kan, dia rata ya. Maka ini adalah persamaan, berarti ini sama dengan. Nah, kita tinggal tulis di sisi kiri, di depan kita punya 15 kotaknya. Di sisi belakang kita punya 7 kotak nih. Nah, tanda pemberat ini kita kan nggak tahu ya berapa beratnya, maka ini adalah X. Berarti kita bisa tuliskan X ditambah 7 kotak kan di sini di belakang, maka X plus 7. Jadi persamaannya yang benar adalah 15 sama dengan X plus 7. Nah, gampang? Lanjut. Nah, yang ketiga, kita punya ini. Nilai P yang memenuhi persamaan P dikurang 3 sama dengan 11. Ini kayak pelajaran kelas 2 atau kelas 3 lalu ya. Berapa dikurang 3 itu sama dengan 11 ya. Nah, tapi dalam penyelesaiannya kita bisa gunakan seperti ini. Ya. Negatif 3 ini kan konstanta ya. Kita gabungkan dengan konstanta lainnya. Jadi pindah ke belakang. Maka P sama dengan 11 di belakang, kita tulis lagi. Negatif 3 berubah menjadi positif 3. Pindah ke belakang dong. Berarti P sama dengan 14. Ih, gampang banget. Yes. Lanjut ya. Oke. Pertanyaan berikut kita punya ini. Jika dalam kurung P plus 3 plus 5 sama dengan 10, maka nilai P-nya berapa? Ya, ini tinggal kayak penjumlahan biasa ya.
Berapa ditambah 3 ditambah 5 itu sama dengan 10. Maka P-nya adalah 2. Beres. Gampang ya. Cuman kalimatnya aja dibikin sepertinya ribet. Tapi sebetulnya mudah. Lanjut ya. Nah. Oke. Nah, mulai soal cerita nih. Kita lihat. Keliling suatu kebun sayuran berbentuk persegi panjang. Oke. Nah. Kelilingnya 140 meter. Di sini lebar kebunnya dia bilang 30 meter. Berarti kalau di sini 30 meter lebarnya, ini 30 meter, total kelilingnya itu adalah 140. Maka untuk menentukan panjang kebun, kita tinggal ya 140 dikurang, nah ini udah ada 30 dan 30 ya. Berarti 30 plus 30. Oke, ini berarti P ya, panjang sama dengan dibagi 2. Berarti 140 dikurang 60 dibagi 2. Berapa nih 140 dibagi 2? Berarti 140 dikurang 60 berarti 80 dibagi 2, maka hasilnya ini adalah 40. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang ini. Sip. Lanjut. Pertanyaan berikut. Nah, ini sama kayak tadi ya. Oke, kita punya sebuah kantong dengan 7 kelereng. Nah, kantongnya ini kita belum tahu ya berapa nilainya ya. Maka kantong ini bisa kita buat menjadi X. Ini X nih, kita belum tahu ya. Berarti ini juga X. X ya. Nah, dia seimbang berarti sama dengan kayak tadi ya. Tuh. Berarti kita punya sebuah kantong dengan ditambah 7 kelereng, maka yang kiri ini menjadi X plus 7 ya, sama dengan yang sebelah kanan kita punya kantongnya 2, berarti X ditambah X, maka 2X. Lalu ada 3 kelereng, berarti plus 3. Dapat jawabannya, yaitu yang ini. Beres. Lanjut. Oke. Nah. Sip. Dari kalimat matematika berikut yang merupakan kalimat terbuka. Oke, diingat-ingat lagi. Apa sih kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang kita belum bisa menentukan apakah dia bernilai benar atau salah. Biasanya terdapat variabel. Ya, jadi kita nggak tahu nilainya itu benar atau salah karena ada variabel. Dari 4 pilihan ini yang mana yang ada variabelnya? Berarti yang ini. Nah, ini adalah kalimat terbuka. Karena kita tidak tahu P plus 3 itu sama dengan 8 bernilai benar atau salah. Karena nilai P-nya tidak diketahui. Berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Ini bukan kalimat terbuka karena kita tahu ini bernilai benar. Lalu 8 lebih kecil dari 4. Di sini kita tahu ini bernilai salah. Masa 8 lebih kecil dari 4 ya. Lalu 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Ini pun kita tahu ini bernilai benar. Jadi ketiga kalimat di bawahnya itu bukan kalimat terbuka. Gampang ya, cirinya adalah ada variabel. Sip, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya, yang pertama R plus 4 sama dengan 7. 2, 4 S1 ditambah 2 S2 dikurang 3 S3 sama dengan 4. Pernyataan ketiga, A kuadrat dikurang 6A plus 5 sama dengan 0. Pernyataan yang keempat, C plus 10 dibagi 2 sama dengan 3C. Nah, persamaan linear satu variabel ditunjukkan oleh pernyataan. Oke, kita lihat ya, satu persatu. Satu variabel berarti hanya boleh ada satu variabel. Oke. Oke, pernyataan yang pertama, R plus 4 sama dengan 7. Di sini variabelnya hanya R. Berarti ini benar. Oke. Pernyataan yang kedua, 4S1 ditambah 2S2 dikurang 3S3 sama dengan 4.
Oke, walaupun ini semuanya S, tapi di belakangnya ada S1, S2, S3. Berarti ini bukan satu variabel, ini 3 variabel. Maka ini salah. Oke, nomor 3, kita lihat. A kuadrat dikurang 6A ditambah 5 sama dengan 0. Ini pun, walaupun dia sama-sama A, tapi yang ini A kuadrat. Yang ini A biasa. Maka ini pun tidak sama variabelnya. Maka ini 2 variabel ya. Berarti dia salah. Yang keempat, kita punya C plus 10 dibagi 2 sama dengan 3C. Oke, variabelnya sama-sama C ya. Gak ada yang lain. Hurufnya sama, tidak ada embel-embel pangkat 2 atau apapun, maka dia betul. Berarti yang betul adalah 1 dan 4. Gitu ya. Gampang kan? Lanjut. Oke. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel dari kalimat di bawah ini? Oke. Yang merupakan pertidaksamaan ya. Satu variabel berarti hanya boleh memuat satu variabel. Kita lihat yang pertama. Dia punya variabel Y dan X, maka ini salah. Oke. Kita lihat yang kedua ya. 12X plus 6 lebih besar dari 18. Ini betul ya. Dia satu variabel nih X dan dia pertidaksamaan. Ini benar. Sekarang kita lihat yang ketiga. X kuadrat sama dengan 64. Oke. Ini satu variabel benar, tetapi ini persamaan. Ini bukan pertidaksamaan karena tandanya sama dengan ya. Berarti ini pun salah. Yang terakhir, kita punya Y dan Y pangkat 2. Berarti ini 2 variabel dong. Ini pun salah. Jadi yang betul adalah yang kedua ya. Bisa? Lanjut. Nah, kita lihat. Diketahui pertidaksamaan 3Y dikurang 3 lebih kecil dari 12 untuk Y bilangan asli. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat nih. Berarti sama kayak tadi ya, kita butuh pindah ruas. Ya, yang bilangan konstanta dipindahkan ke konstanta lainnya. Maka negatif 3 kita pindahkan ke belakang ya. Oke, nah sekarang kita lihat. 3Y dikurang 3 lebih kecil dari 12 berarti 3Y ya lebih kecil. Oke, di sini 12, negatif 3 pindah ke belakang berarti positif 3. Maka 3Y lebih kecil dari 15. Berarti Y lebih kecil dari, sama-sama dibagi 3 dong. Ya. 15 dibagi 3 berarti 5. Maka Y harus lebih kecil dari 5 nih. Berarti nilai Y, dia bilang di sini ada syarat Y bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Maka yang betul adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti dia bilangan asli dimulai dari 1 dan Y lebih kecil dari 5. 5-nya tidak termasuk. Oke, itu tadi beberapa contoh soal-soal ulangan pertidaksamaan dan persamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.